berapa tahun baru ketemu. Ya kan? Loh, kalau kita Masya Allah, jangankan setahun, Pak. Alah. Seminggu itu udah kayak game over itu loh, Masya Allah. Apalagi bapak-bapak loh. Ada yang jalan, Masya Allah, orang Kazakhstan, Uzbekistan, Masya Allah. Assalamualaikum Pak, Masya Allah. Orang Uzbekistannya qadarullah bisa bahasa Jawa misalnya. Masya Allah, bapak-bapak ini kadang-kadang apa? Walaupun istiqomah ngaji, hafalannya banyak, kadang-kadang apa? Sempat terlupa juga. Oke? Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Singkatannya benenak apa? Allah enough. Pokoknya apa? Dengan Allah itu pun cekat. Ya, atau yang dituju itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dipreteli nih. Ini kalau nalon, enaknya kalau di rutinan tuh kayak gini, nggak tergesa-gesa. Oke? Nggak tergesa-gesa luar biasa. Tetapi ingat tadi, yang bisa ngubah takdir itu apa tadi? Doa. Doa. Makanya kalau banyak orang mengatakan bahwa Allah itu akan marah saat Anda bermaksiat, tidak juga. Maksudnya ada yang lebih lagi. Allah itu bisa marah manakala jenengan itu sudah nggak hobi doa. Itu serius. Kan kayak orang butuh belas sih kan. Apalagi soal suami, ibu, ngapunten, jenengan nggak pernah tirakati sama sekali. Ya kan? Atau soal istri, jenengan nggak pernah tirakati sama sekali. Aturannya wangil, serius. Serius, Masya Allah. Apalagi soal anak. Rata-rata yang kita tirakati siapa? Anak. Anak mau ujian, ayo bu, sarang-sarang poso, ya, ya. Tapi kalau suami misal susah atau nggak peka atau susah diajak kajian tuh mesti curhat, teneng ustadz iki, akhirnya udah kebanyakan jurus, akhirnya malah apa jurusnya mandul semua itu. Makanya serius, doa ini serius. Itu benar-benar bisa apa? Merubah. Bahkan tadi loh, ad-doa silahul mu'minin wa imaduddin. Jadi yang namanya tiang agama itu tidak hanya sholat, tapi salah satu tiang yang mungkin nggak paling kokoh itu juga doa, plus wa nurus samawati wal ard, menyinari nurus samawat, langit dan bumi. Dan orang itu, kalau kata guru saya, tidak pernah binasa dengan doanya. Doa itu mesti terus, lipatannya luar biasa. Bahkan saya ingat sekali bu, ini gambaran nyata, saya diceritain sama bapak saya. Saya kan selalu bertanya-tanya, kenapa saya gini? Kenapa saya beda dengan adik-adik? Adik pinter usaha, pinter ini dan lain sebagainya. Ternyata ada satu tirakat mbah saya dulu, saat mau makan ayam, makan bebek, makan apa boleh? Sing pokoknya disembelih itu beliau nggak pernah beli di apa? Di pasar. Kok beli di pasar? Nggak pernah beli di Lamongan atau apa itu. Jadinya beli di pasar, tetap beli di pasar pak ayamnya. Nanti repot ya kan. Beli di pasar itu beliau adalah potong sendiri. Bahkan saya sering digendong sama almarhum walaupun saya nggak sadar. Karena saat Yosi umur 5-4 tahun itu beliau sudah meninggal. Sampai dipakein tasbih dan lain sebagainya. Intinya apa? Ternyata ada apa? Doa-doa yang meluncur, yang benar-benar luar biasa. Makanya anak kita ketika lahir itu kan ada ditahnik, orang bingung munggur imunisasi, ya, belas rambut tahnik. Wah, ada anaknya yang lupa ditahnik, mesti ono, ya kan? Bingungnya imunisasi iki, imunisasi. Ya, imunisasi itu baik. Ingat loh, nggak jadi pelintir iki. Ini nggak mungkin dipotong ya, yang punya video official ya. Jadinya itu bagus, tapi jangan sampai lupa ditahnik. Terutama yang mentahniknya bapaknya ini. Makanya kalau bapak terlewat, besok berarti apa? Anak-anaknya disampaikan. Ojo sampai putuku ora ditahnik, apalagi awal-awal. Wes nggih. Dipun sukani niku lho, Bu. Kurma
Kurmane nggih mboten kurma Mesir, kurma ajwa niku sing kurma nabi, kurma terbaik. Dikunyah, dilembutin dingin. Tapi enggak kenceng-kenceng. Diek ini Masya Allah nanti bayinya iso iki bapakku piye dah sini, mbahku ki piye. Oke, itu ada aturannya semua. Oke, sip, Masya Allah. Jadinya di situ. Terus ya, kita perintili satu per satu. Jadi ingat, tadi namanya apa? Allah enough. Allah lagi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Dan ingat, kalau pengen mengawal semuanya, pakai doa. Pakai doa. Makanya doa itu kenapa perlu istighfar dulu, biar kita ringan, biar resik isek, ya kan? Biar pakai rayuannya pakai sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, atau yang mau pakai Sayyidina monggo Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bebas, ya kan? Tapi itu termasuk di dalam adab-adab. Dan mengangkat tangan, Bu, ojo ndonga iki ngangkate kayak orang noyat teman. Ya, saya sepakat dengan yang seperti ini, tapi saya jarang melakukan yang kayak gini. Terutama pas apa? Yosi masih bisa itu, minimal gini. Jadi berdoa benar-benar terutama serius. Perkara suami, perkara istri, perkara anak, perkara bapak, serius. Yang bisa menjadikan perubahan itu rata-rata apa? Doa, bukan usaha panjenengan. Makanya kalau kita silaturahim, makanya alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Kita itu dianjurkan untuk bergaul dengan para alim. Tujuannya apa? Bergaul, selain bergaul apa? Minta doa. Ini ngeri loh. Doa ini istimewa, terutama sama orang-orang yang pernah berjasa sama panjenengan. Coba dilihat lagi guru-guru SD. Saya pernah kemarin tuh buka-buka phonebook saya, ketemu guru SD saya, ternyata ada yang sudah sakit stroke, ditinggal anaknya dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang doa-doanya luar biasa. Terutama doa siapa? Saya yang sering minta doa ke ibu, Bu juga wangel aturane iki bulan iki njaluk duit. Karena ingat, doa yang paling ampuh Nabi ke umat. Kedua, doa ibu kepada anaknya. Aku yakin nih. Jarang minta doa, ya kan? Kalaupun sudah pernah, itu jarang istiqomah. Karena apa? Rata-rata kita semakin kesini dididik apa? Realis, logik, ya kan? Akhirnya nek wis penting ikut ini ikut itu, udah baca ini nggak bisa nganu, itu nanti repot. Wes seperti itu. Kemarin karena saya lagi bedah buku terapi doa dan hati punyanya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ya, biasanya sama anak-anak muda itu kemarin bahas buku itu, kok pas bab doa ini. Pas bab doa. Wes itu. Wes Bu, Mas, Allah enough itu seperti apa? Cukup dengan Allah itu yang pertama apa? Kalau ngomong sih enak, tetapi kalau meraktekin susah. Nih, ciri yang pertama kata guru saya adalah yang paling dianggap penting itu cuma Allah. Kan coba gambarannya kan macam-macam tuh Bu. Yang paling dianggap penting itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimatnya kentoknya ringan, diucapkan mudah, tetapi prakteknya mesti susah. Ya, susah sekali. Makanya kemarin ikhtiar saya sama Bunda kemarin kan, masyarakat itu kan kalam itu kan doa. Setiap perkataan itu kan doa, Bu. Semuanya bilangnya rungkat terus, buat diganti nikmat itu. Ya kan? Kan kalau nikmat kan enak tuh daripada rungkat. Kok rungkat tenanan itu keluarganya. Makanya benar-benar nih Bu, pertama kali yang paling dianggap penting itu serius, bukan suami, bukan istri, tetapi Allah. Coba panjenengan kalau terlalu mencintai bapak dan cinta panjenengan tuh koyok wis buta banget, baru ditinggal bapak besok,
sehari saja ketika sudah pulang duluan, mesti jenengan apa? Galonnya nggak selesai-selesai. Dan apa sistemiknya? Biasanya setelah ditinggal bapak, jenengan nggak mau nikah lagi. Padahal ketika jenengan nikah lagi, bahagia, bapak di alam kubur juga bahagia. Karena apa? Terlalu menggantungkan apa? Yang pertama, pokoknya lovely, wangi itu adalah bojone. Padahal itu kan konsepnya nggak boleh. Harusnya tetap apa? Yang paling tinggi ke sinten, Bu? Allah. SG. Dan anak-anak juga seperti itu. Dan kita sudah mungkin sama-sama mafhum, rata-rata kita itu meninggal dulu daripada anak kita. Ya kan? Anak kita terlebih dahulu. Ya. Makanya dan bapak-bapak juga, ya walaupun kalau bapak-bapak ceritanya lain ya. Biasanya nek ditinggal ibu sedo walaupun ngomongnya sakniki aku setia. Nek kowe mati dhisik insyaallah aku gak rabi. Alah. Pret niku wis yakin ngono. Niku biasanya apa? Alah lagi sebulan ngono wis telepon kula Mas Yosi ono stok no mboten. Nih, lho niki lho biasanya ngaten, Pak. Wis kula jujur mawon nanti dikira apa? Ibu biar tahu lapangan, Bu. Ya, biar tahu lapangan. Ya, sini beda nih ya, sini beda. Emang sini mah luar biasa ya. Masya Allah itu. Dan saya itu disuruh sama ustadz saya ketika ada para asatid kok istrinya meninggal duluan, saya suruh prioritaskan nyariin asatid itu dengan berbagai alasan, ya kan? Karena kalau nggak sering segera dicarikan nanti kan beliau kurang stabil atau umat seperti apa dan lainnya. Itu jadinya semuanya kan ada antrean tuh, Bu. Iki dhisik-nosik ya, mbuh piye carane. Ulan iki kudu entuk. Bahkan kemarin ada salah satu pondok di salah satu kota, nah ngono wis tak sebutne kotane golek itu. Qadarullah yang mau jadi mudirnya ini sempat cerai, ya kan? Sempat cerai. Dan pas mau diangkat lagi itu pokoknya harus apa? Dicarikan pasangan. Itu sebulan berburu, Pak. Istri yang sholihah. Semua para asatid di kota itu. Masya Allah. Karena apa? Ya semoga-moga angsal berkah Ustaz ini golek nih. Jane nggih males kula. Mau males ngono kok prioritas. Karena jodoh itu nggak bisa dipaksakan. Wes Bu, tambahannya. Jadi panjenengan Bu, yang harus dicintai lebih ke Allah atau ke suami, Bu? Ah, kalau suami itu ini kadang-kadang jowengkeli tapi jenengan masih dicintai Allah, alhamdulillah. Wes yang penting itu, Bu. Dan bapak-bapak gak usah terlalu sering bilang aku setia karo kowe. Wis to ngono nek disian wis gak perlu ngomong ngono. Tiwas jenengan blese. Wis ya, blese itu. Kebanyakan blese alias kepleset. Ya. Karena apa? Itu yang akan jadi problem ketika setelah ditinggal suami, ya biasanya itu nggak ada luka, adanya kenangan indah, tetapi apa? Selalu hadis yang ditanyakan saya sampai bosen. Besok Ustaz kalau saya nikah lagi nanti dikumpulin sama istri suami saya yang pertama atau yang kedua, mesti tekon. Beliau itu saya jawab tuh muales itunya, muales itu. Itu bukan pertanyaannya yang harus dijawab itu, serius. Walaupun kalau dijawab hadisnya ada semua. Wes tuh Bu, nggih. Berarti yang penting itu dicintai suami, no dicintai Allah, Bu. Ya loro-lorone malah sujud dikon milih, tapi yang paling penting adalah dicintai Allah. Ini berat, Bu, serius. Ini berat sekali. Ya, saya sering dimarahi guru saya saat apa? Terlalu memanjakan anak, terlalu memanjakan istri. Itu saya juga dimarahi. Kowe engko ngefeke apa? Bojomu terlalu ngefan kowe, gak ngefan Gusti Allah. Harus ada tantangan. Makanya dulu didikan Yosi di teman-teman atau guru-guru yang sering tablik itu adalah sampaikan kepada istrimu bahwa dia adalah istri kedua. Istri pertama kita semua adalah dakwah. Agar orang digandul ya. Neng dindi titik-titik. Bahkan ada banyak, wes rasa silaturahmi ning kancamu. Gak usah silaturahmi ning ustad-ustadmu nek ora ono duwite. Nek ono duwite silaturahmi. Ten mriki wonten Bu, mboten wonten ten mriki. Serius wonten wonten. Wontene teng pundi? Di luar sini. Sepakat?
Sepakat. Tidak ada Pak, aman. Jadi jenengan teng pundi mawon alhamdulillah gas. Oke. Dan rata-rata teman-teman, karena saya itu di satu kota